Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelas 12 IPS 2, absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Masa transisi 1960 sampai 1967 yang dilatar belakangi lahirnya pemerintahan Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial politik di masa itu. Pasca penumpasan G30 SPKI, pemerintah ternyata belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Kondisi ini membuat situasi politik tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno semakin menurun. Tanggal 25 Oktober 1965, para mahasiswa di Jakarta membentuk organisasi federasi yang dinamakan KAMI, dengan anggota antara lain terdiri dari HMI, PMKRI, PMII, dan GMNI. Pimpinan kami berbentuk presidium dengan ketua umum Zamroni atau dari PMMI. Pemuda dan mahasiswa memiliki peran penting dalam transisi pemerintahan yang terjadi pada masa ini. Tokoh-tokoh seperti Abdul Ghafur, Kasmas Batubara, Subanzi, Hari Tijan Silahi, dan Sulastomo menjadi penggerak aksi-aksi yang menuntut Soekarno agar segera menyelesaikan kamelut politik yang terjadi. 1. Aksi-aksi Tritura. Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi presidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau 30 SPKI. Aksi-aksi tuntunan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda-Pemuda Mahasiswa dan Pelajar. Kesatuan-kesatuan aksi tersebut dengan gigih menuntut penyelesaian politis yang terlibat G30 SPKI, dan kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965 membulatkan barisan mereka dalam satu front, yaitu Front Pancasila. Tuntunan rakyat banyak agar Presiden Soekarno membubarkan PKI ternyata tidak dipenuhi Presiden. Untuk menenangkan rakyat, Presiden Menteri yang ternyata belum juga memuaskan hati rakyat, karena di dalamnya masih bercokol tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Pada saat pelantikan Kabinet 100 Menteri pada tanggal 24 Februari 1966, Istana Merdeka, aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrabirawa, sehingga menyebabkan bentrok antara pasukan Cakrabirawa dengan para demonstran yang menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rasman Hakim. Sebagai akibat dari aksi itu, keesokan harinya, yaitu pada tanggal 25 Februari 1966, berdasarkan keputusan Panglima Komando Genyang Malaysia, yaitu Presiden Keputusan Soekarno sendiri, kami dibubarkan. Insiden berdarah yang terjadi ternyata menyebabkan makin parahnya krisis kepemimpinan nasional. Keputusan membubarkan kami dibalas oleh mahasiswa Bandung dengan mengeluarkan ikrar keadilan dan kebenaran yang memprotes pembubaran kami dan mengajak rakyat untuk meneruskan perjuangan kami. Kemudian dilanjutkan dengan munculnya masa Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI. Krisis nasional makin tidak terkendalikan. Pada itu, mahasiswa membentuk Resimen Arif Rasman Hakim melanjutkan aksi kami. 2. Surat Pemerintah 11 Maret. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto keesokan harinya setelah menerima surat pemerintah tersebut adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi masanya yang bernaung dan berlindung ataupun seasas dengan di seluruh Indonesia, terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Pembubaran itu mendapat dukungan dari rakyat karena dengan demikian salah satu di antara Tritura telah dilaksanakan. Selain itu, Legend Soeharto juga menyerukan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Tindakan berikutnya berdasarkan Supersummer adalah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dengan pemberontakan G30 SPKI ataupun dianggap memperlihatkan itikat tidak baik dalam menyelesaikan masalah itu. Demi lancar tugas pemerintah, Legend Soeharto mengangkat 5 orang menteri koordinator AD interim yang menjadi presidium kabinet. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya Super Semar, diantaranya 1. Situasi negara secara umum dalam keadaan kacau dan genting. 2. Untuk mengatasi situasi yang tidak menentu akibat pemberontakan 30 SPKI.
Dan yang ketiga, menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Dualisme kepemimpinan nasional. Memasuki tahun 1966, terlihat gejala krisis kepemimpinan. Di satu pihak, Presiden Soekarno masih menjabat presiden, namun pamornya telah kian merosot. Soekarno dianggap tidak apresiatif terhadap tuntunan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan. Hal ini ditambah lagi dengan ditolaknya pidato bertanggung jawabnya hingga 2 kali oleh MPRS. Sementara itu, Soeharto setelah mendapat surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno dan sehari sesudahnya membubarkan PKI, namanya semakin populer. Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban Supersemar diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi melaksanakan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Dalam sidang MPRS yang digelar sejak akhir bulan Juni sampai Juli 1966 memutuskan menjadikan Supersemar sebagai ketetapan MPRS. Dalam sidang MPRS itu juga majelis mulai membatasi hak prerogatif Soekarno selaku presiden. Secara eksplisit dinyatakan bahwa agar pemimpin besar revolusi tidak lagi mengandung kekuatan hukum, presiden sendiri masih diizinkan untuk membacakan pidato pertanggungjawaban yang diberi judul Nawaskara pada tanggal 22 Juni 1966. Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nawaskara dalam persidangan MPRS. Nawa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 9 dan aksara berarti huruf atau istilah. Pidato itu memang berisi 9 pokok persoalan yang dianggap penting oleh Presiden Soekarno selaku mandatari MPR. Isi pidato tersebut hanya sedikit menyinggung sebab-sebab meletusnya peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Itu aja penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.